Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Aden Official dimanapun berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, sahabat Aden Official, kali ini kita ada narasumber yang ingin bercerita tentang seputar ya hal-hal yang di luar nalar. Seperti apa ceritanya? Kita langsung tanyakan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Hara. Waalaikumsalam, Abi. Bisa Aden, perkenalkan diri dulu. hai guys, aku Bunda Hara, aku dari Bandung. Salam kenal semuanya. Gitu kan? Nah, ini Bunda Hara ini katanya Bunda ini punya pengalaman hal-hal yang di luar nalar ini, Bun. Nah, mungkin sahabat-sahabat dari Aden Official ini mau mendengarkan cerita dari Bunda Hara. Monggo, Bunda. Dari mana ya? Terlalu banyak cerita horor di hidup aku ya. Dari ini aja. Aku kan sebelum pindah ke rumah ini nih, aku ngontrakan daerah Cimahi lah, sebut aja daerah Cimahi. Udah lama aku ngontrak di situ ya, sampai aku lahirin anak yang kecil tuh, Abi. Anak kecil udah mulai tumbuh tuh gitu kan, sampai anak aku pernah ngalamin gini Bia. Anak kan belum 40 hari, anak belum 40 hari kan belum tahu apa-apa ya Bia, belum tahu apa-apa, belum bisa apa-apa kan. Aku posisinya tidur nih di kamar. Si Dede tidur sama ayahnya di sofa bed gitulah, di ruang tamu, di ruang TV. Nangis tuh anak jam 1 atau jam 2 malam tuh Bia. Pas dilihat, anak bayi itu udah tergeletak di bawah dong. Di bawah, di teras, di bawah. Sedangkan ayahnya di bawah, di bawah. Itu kira-kira jam berapa itu? Sekitar jam Jam berapa 1 itu? jam 2 malam, Bi. Jam 1 jam 2 malam. Itu kan. Sedangkan kan usia 40, sebelum 40 hari lah, bilang aja sebelum 40 hari kan itu anak belum bisa apa-apa ya Bi ya. Jangankan buat ngerangkak, dia ngebalik badan aja dia nggak bisa gitu kan. Itu anak udah di bawah Bi ya. Lanjut udah mungkin mungkin pikiran aku mungkin sama ayahnya kali kegeser gitu kan. Meskipun itu agak di luar nalar ya. Posisinya si anak tidur dekat tembok, kehalang ayahnya. Kalaupun dia jatuh, harusnya dia ngelewatin ayahnya dulu dong kalau jatuh gitu kan. Ini mah kan enggak, tahu-tahu anaknya udah di bawah. Ngerti nggak sih Bi? Nggak masuk di akal kan? Iya, iya, iya. Iya kan? Kalau misalkan anak belum 40 hari belum bisa apa-apa, jangankan ngerangkak, dia ngebalik badan juga kan nggak bisa ya. Udahlah, mungkin mungkin itu kegeser ya, menurut pikiran aku gitu kan. Kegeser mungkin, atau enggak ayah lupa mungkin, atau ayah ngeligo mungkin ya. Lanjut makin sini makin gede, anak udah mulai bisa bicara, anak udah mulai bisa jalan tuh Bi. Anak udah mulai bisa bicara sama jalan gitu kan. Kan aku kamar tuh ada 4 kamar, 2 di atas, 2 di bawah. 2 di atas itu nggak pernah ditempatin, jadi itu gudang gitu kan, gudang sama jemuran di atas tuh. Yang ditempatin tuh yang di bawah, yang di kamar depan aku, kamar belakang anak aku, anak yang gede gitu kan. Anak yang kecil kan masih ASI, jadi tidur masih sama kita gitu kan. Itu setiap malam tuh Bi, hampir jam 10 jam 11 lah pokoknya mah. Dia selalu main tuh ke kamar belakang. Dia kan ke kakaknya manggilnya teteh ya. Tapi dia selalu punya temen tuh namanya kakak. Kakak-kakak ayo main, kakak-kakak ayo main anyang-anyang, kakak ayo cari dede di mana. Dia tempat persembunyiannya dia, tempat persembunyian anak aku yang kecil di lemari. Jadi kalau kita nyari-nyari tuh, kita pernah tuh kehilangan dia, nyari-nyari ampe pusing tuh. Ternyata dia tidur di lemari dong, Bi. Dia tidur di lemari. Tidur ada di lemari itu tidurnya? Tidur di lemari dia. Tidur di lemari. Sampai Itu sekali apa 2 kali? Itu udah sering Bi. Sampai suatu hari ya Bi ya, kita kan tidur dia nggak tahu mungkin ya dia sama temennya yang tidak terlihat itu ya, mungkin dia diisengin, dia makan kecoa dong Bi.
Makan kecoa itu. Makan kecoa. Aku sama ayahnya nyium tangan sama mulutnya udah bau kecoa, Bi. Bayangin. Sampai segitunya. Dede ini apa? Nggak tahu, anyang-anyang itu sama kakak katanya suruh makan. Udah habis itu kan udahlah, kata aku ya udah mungkin itu kan suka ada ya anak yang di bawah umur itu masih sama dunia hayalannya kayak gitu kan, kayak dia menghayal dia jadi poison atau kayak gimana gitu kan, pikiran aku nggak diambil pusing juga kan aku. Oh mungkin dia punya hayalan kayak gitu kan. Sampai suatu saat dia sakit tuh, Bi. Dia sakit, ya kita sakit kayak gitulah ya. Kita berobat ke dokter udah kayak gitu kan. Ya namanya kita di tanah Jawa pasti masih memakai hal-hal kayak gitu kan, bertanya gitu kan. Iya, kayak klinik-klinik Bertanya gitu ya. sama orang-orang yang sama orang-orang yang bisa kayak gitu kan. Apalagi aku dari tanah Sunda kan, kliniknya masih pekat gitu kan, masih inilah gitu, masih dipakai. Bertanyalah sama orang yang bisa kayak gitu kan. Bilangnya gini, "Neng, ini si Dede mah punya kelebihan kayaknya gitu kan, bisa ngeliat, bisa interaksi, mau gimana gitu kan, mau ditutup atau mau udah biarin aja kayak gitu kan. Soalnya kalau dibiarin kasihan juga ke anaknya kayak gitu kan, Bi. Takutnya dianya nggak kuat mentalnya gitu, Bi. Nggak kuat mentalnya, anaknya bisa ngedrop gitu kan. Istilahnya mah berunding sama ayahnya gitu kan. Berunding sama ayahnya, ya udahlah. Setelah sekian banyak ngalamin kejadian-kejadian yang di luar nalar kayak gitu kan, Bi, ya udahlah kita putusin buat tutup gitu kan, tutup itunya gitu kan, kelebihannya. Tapi kata yang bisanya itu suatu saat pasti ini terbuka lagi, kalau enggak di masa balik nanti gitu kan, anak ini pasti kebuka lagi kayak gitu loh, Bi, ya. Ini terbuka lagi. Nah sampai akhirnya ya kita pindahlah dari rumah itu, Bi. Pindah ke nggak jauh dari situ juga, dari rumah itu, dari rumah kontrakannya itu pindah kita. Nah waktu pindah-pindah tuh, Bi, kan suami kan ada yang bantuin tuh, kayak ngangkat barang kayak gitu kan. Sampai kan waktu itu kan udah mau maghrib tuh, Bi, dia mau ngangkat mesin cuci kan susah, berat ya, minta tolonglah ke tetangga kayak gitu kan, ditolongin gitu. Ya ayo om, sama aku ditolongin kayak gitu kan. Pas dia ngangkat, digeblugin dong itu si mesin cuci. Itu apa? Ternyata emang bener temennya si Dede. Dia juga kan bisa lihat kayak gitu kan. Itu apa? Ada anak perempuan lewat barusan ke atas gitu kan, Bi. Ke atas anak perempuan lewat. Lah anak saya mah dua-duanya di sana, di rumah sana, di sini udah gak ada siapa-siapa. Nah itu siapa, katanya gitu kan. Berarti itu keadaannya ketika proses lagi pemindahan rumah ya? Iya, tapi terlihatnya tuh sama orang lain, Bi. Jadi selalu yang ngeliat itu orang, merinding aku, selalu yang ngeliat penampakan di rumah itu orang lain, enggak di aku, enggak di ayah. Cuman anak-anak aku doang gitu kan. Anak-anak aku, anak yang gede juga pernah tuh, anak yang gede lagi tidur tuh, Bi, jam 1 jam 2 malam langsung teriak, "Bunda!" kayak gitu. Apa teh? Kan bingung ya gitu ya. Apa teh? Nggak mau, aku takut gitu kan. Nggak mau, aku takut kayak gitu kan. Ya ada apa? Ya mungkin dia nggak bisa ngomong apa yang dia lihat, apa yang dia ini, cuman bisa dia nangis gitu kan sambil gemeteran. Ya udah pindah gitu. Tapi mereka tuh nggak berani, nggak tahu gimana ya. Nggak bisa nampakin ke aku sama ke ayah tuh nggak pernah, Bi. Ke aku, ke ayah nggak pernah. Tapi kalau ada orang yang namu ke rumah aku gitu kan, apalagi dia bisa kayak gitu kan, pasti bentrok, pasti pulang dari rumah aku dia sakit aja. Kalau nggak ditunjukin dia sakit. Pernah tuh temennya ayah kan, emang kan di atas jadi suka tempat ngopi kayak gitu kan, tempat ngopi teman-temannya ayah kayak gitu kan, tempat nongkrong lah di atas tuh. Aku kan udah tidur tuh di kamar depan gitu kan, anak-anak di kamar belakang kayak gitu kan. Ke atas tuh, "Bro, istri lu pakai daster warna merah ngapain nongkrong di atas sana?" Kata gitu kan. "Lah, bini gue di bawah udah tidur," kata gitu kan. Berarti Lah, itu yang dilihat sama teman-temannya si ayah ya? ayah. Lah,
itu bini lu pakai daster, mana ngeri, coba rambut digerai kayak gitu, ngapain di tangga duduk diem doang. Gua panggil kagak nengok, teh gitu kan, kagak nengok, ngapain lah, bini gua mah di bawah udah tidur gitu kan ayah masih di luar kan, jadi temennya nyusul, mungkin dia juga takut kayaknya ya. Bro, itu bini lu di atas ngapain? Mana pakai dasar merah, rambut digerai pula. Gua teriak-teriakin, gua panggil-panggil, kagak denger tuh bini lu, katanya gitu kan. Lah bini gua mau udah tidur dari tadi, gitu. Lah itu siapa, gitu kan. Sampai gitu, tapi nggak pernah nampakin ke aku sama ke ayah tuh nggak pernah. Nggak pernah, tapi kalau ke anak-anak, ke apa namanya, ke tamu-tamu kayak gitu, mereka nampakin gitu, kayak gitu. Itu proses tinggal di rumah yang pertama lama, itu aku berapa lama. tahun itu? Ada 8 tahun 7 tahun tuh. 8 tahun 7 tahun. Oh, lama ya. Berarti selama 8 tahun 7 tahun itu sering ngalamin hal-hal seperti itu ya? Orang lain sih, ke orang lain sih, keluar ke orang lain, ke yang ke aku sama ke ayahnya mah enggak. Enggak Ini ada apa-apa gitu, enggak cuman anak-anak dengan tamu-tamu lah sama ya. orang-orang yang mungkin agak sedikit bisa kayak gitu kan. Iya. Agak sedikit ada apa sih namanya, ada penjaganya kayak gitu loh, kayak gitu. Sampai ada kan saudara aku kan waktu aku lahiran, ngeliat lah gitu kan, nengok aku, Bun, kira-kira katanya gitu kan, bahasa Indonesia, Bun, nggak kira-kira kamu tinggal di sini betah, katanya gitu kan. Setiap ruangan beda penghuninya kayak gitu kan. Dia emang bisa, emang dia punya kelebihan kayak gitu kan. Setiap ruangan beda penghuninya. Masa ya aku baru masa aku baru di depan pintu udah diucapin salam, katanya gitu kan. Oh iya kah? Iya, sudah gitu kan. Dia sakit 1 minggu, dia demam, nggak turun-turun. Pulang dari rumah aku nggak bakalan injek rumah itu lagi, sudah gitu kan, kecuali kamu pindah baru aku mau nengok, katanya gitu. Itu yang ngajak pindah rumah itu siapa? Aku sama ayah gitu kan, keputusan ini udah nggak bener nih rumah kayak gitu kan, kayak ke usaha kita juga kayak abis-abisan pokoknya mah. Dari kita di kan rumah hoki-hokian ya, percaya nggak sih kalian kalau rumah itu bawa hokinya masing-masing? Percaya nggak sih? Aku ngalamin itu, aku ngalamin itu. Rumah itu tuh nggak bawa hoki, asli nggak bawa hoki. Kita yang dari punya apa-apa tuh abis sama sekali, nggak ada yang bersisa loh, Sampai ke yang kemarin-kemarin kan, ada juga yang kontrak lagi di situ juga sama dari yang mulai dia punya usaha gede drop langsung, itu udah berapa kali yang kontrak kayak gitu. Oke, kata aku gitu kan, oke, kita pindah gitu kan. Udah makan, ada yang ngasih tahu lah ke ayah kayak gitu kan. Suami aku kan di perbankan, maaf gitu kan, di perbankan ya. Perbankan tahu sendiri kan, gesekannya kayak apa kayak gitu kan, dunia kayak gitu tuh seperti apa kayak gitu kan. Ada yang bilang kan, beda agama, padahal beda agama, bilang gini, lu diikutin tuh, lu banyak yang ngirim tuh, hati-hati lu kayak gitu kan. Ini yang ngirimnya kalau lu belum mati kagak akan puas, katanya gitu, itu orang beda agama ngomongnya kayak gitu. Itu sampai orang lain ngomong seperti itu ya? Iya, terus ke kitanya juga ya, pas tinggal di situ tadi kayak ke ibadah kayak gitu kan, ke ibadah tuh, malesnya. Padahal rumah tuh deket masjid, tapi kalau adzan tuh nggak kedengeran, apalagi adzan subuh. Adzan subuh tuh nggak kedengeran. Adzan subuh tuh kedengeran. Bahkan kita ya nggak tahu juga ya, mungkin dari kitanya kayak gitu kan. Jauh lah dari Allah tuh, dari agama tuh jauh pas di rumah itu tadi. Aku ayah tuh sholat tuh udahlah bolong-bolong lah kalau bisa dibilang gitu kan. hawanya tuh males banget, males-malesnya hawanya tuh. Nah sekarang itu udah pindah ke rumah yang sekarang ini, itu tahun berapa? Aku pindah
ke rumah ini tuh kan pindah dulu kontrakan, pindah dulu kontrakan. Alhamdulillah tuh ekonomi mulai naik lagi kayak gitu. Makanya kata aku juga, percaya nggak percaya rumah itu bawa hokinya masing-masing. Iya Bi, aku nggak nyangka aku nyampe nol Bi. Jangankan tabungan gitu kan. Kita buat makan sehari-hari aja kita bingung waktu di rumah itu tuh Bi. Habis sama sekali kita. Mobil, motor udah Selama selama 7 tahun 8 tujuh tahun tahun itu itu ya. habis nol besar kita, bukan nol kecil lagi ya, nol besar kita di situ. Jangankan tabungan yang ada, utang tuh sana sini Bi. Pindahlah aku ya ke rumah yang kontrakan yang satunya lagi. Alhamdulillah Bi, alhamdulillah dibuka semua jalan tuh, berasa terbuka semua jalan tuh gitu kan. Nyampe aku bisa ngambil rumah gitu kan, beli rumah ini gitu kan, beli lagi kendaraan, ekonomi mulai naik lagi. Bener Bi itu. Nah, itu kalau boleh tahu rumah yang pertama itu Bunda Hara itu beli tanah apa sudah beli rumah jadi gitu? Enggak, yang Awal mulanya. awal pertamanya mah kan di situ tuh udah ada rumahnya, udah ada rumah, udah enak lah, rumah bangunan baru mah gitu kan. Yang lain belum pada direnov, itu udah direnov Bi. Itu udah direnov gitu kan. Ya kita juga penasaran ya, kenapa kok ampe kayak gini banget gitu kan, ampe kita tuh mikir kita punya dosa ke siapa sih kayak gitu kan. Aku sama suami kan selalu mikir kayak gitu, kita punya dosa ke siapa sih biar kita minta maaf gitu kan. Kok sampai segininya gitu kan, kok sampai segininya kita diuji tuh kok gitu, kok sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu Bi. Nggak tau lah, selalu ada aja yang ngomong, awas hati-hati kalau nyawanya belum kecabut mah kagak kagak akan puas tuh yang ngirim kayak gitu Bi. Selalu aja itu yang ngomong, kalau lu belum mati mah kagak akan puas tuh yang ngirim katanya gitu kan. Lu lagi diuji tuh lu katanya gitu kan, lu jangankan harta, lu nyawa aja ntar lu abis katanya gitu Bi. Masya Selalu Allah. Berarti sampai ada omongan seperti itu ya? ada Ngeri sampai benar. sampai kayak gitu Bi. Sampai jam jam selalu dari jam 11 tuh, udah beberapa kali tuh waktu di rumah itu ya, dari jam 11 sampai ajan awal subuh tuh Bi, ayah tuh selalu nggak bisa napas. Jadi berasa si jantungnya tuh berasa diremes gitu, diremes gitu kan. Tapi kenanya tuh ke ayah doang, ke kita enggak, ke aku, ke anak-anak enggak gitu kan. Emang sasarannya kamu cina gitu kan, bukan istri kamu, bukan anak-anak kamu, emang sasarannya tuh kamu gitu kan, gitu Bi. Oh, Aku yang berarti tadinya ada orang yang kayak ngerjain si ayah ya? Entah itu udah orang sirik dikerjain ya? sama orang, posisi rumahnya yang kayak gitu kan, amburadul kayak gitu kan, ya kayak gitu. Abi Abi pernah dengar nggak kalau pintu depan sama pintu belakang itu nggak boleh satu jajar? Pernah dengar nggak? Belum. Emang kenapa itu? Kalau di Sunda itu nggak boleh pintu depan nih, pintu depan, terus kalau kita punya pintu belakang nggak boleh satu jajar. Itu tuh bawa sial kayak gitu kan, ke ekonomi tuh jadi keluar masuk doang, kagak ada yang nyangkut kayak gitu katanya Bi, Oh, katanya. mungkin itu kata orang-orang zaman dulu kali ya. Nah kayak gitu kan, Mitos ya, mitos. Jatuhnya mitos ya. tapi itu kealaman sama aku gitu kan. Jadi gue percaya nggak percaya ya, itu ada loh Bi kayak gitu kan. Aku asalnya nggak percaya Bi yang namanya apa sih kayak gitu, apa sih kiriman kayak gitu kan, gak percaya Bi yang kayak gitu. Aku orangnya logik kayak gitu kan, kagak percaya yang kayak gitu kan. Tapi setelah lihat kayak gitu kan, oh yang kayak gini tuh ternyata ada gitu kan Bi. Ada Bi yang kayak gitu tuh, ampe ampe yang apa sih namanya, sampai kita berobat lah ke sana sini. Soalnya kan ke kedokteran udah, kita ke medis udah, nggak ada apa-apa, bersih, sehat kayak gitu kan. Tapi ini kenapa setiap jam 11 sampai mau adzan pagi, adzan subuh tuh, adzan awal subuh tuh selalu sakit di dada kayak gitu kan, kayak diremes, kayak kalau kalau ketindihan makan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini mah bisa, ayah bisa bangun tapi nggak bisa napas, sama si jantung tuh berasa diremes kayak gitu kan Mi. Kita bertanya lah, nanya sini sana sini lah gitu kan, kita berobat sana sini kayak gitu kan, sampai ada tuh oh ya orang yang bisa kayak gitu kan nyaranin, oh ini mah
katanya gitu kan. Coba sekarang bakar aja spray yang lagi dipakai, spray sama sarung bantal yang lagi dipakai kamu bakar katanya gitu kan. Sama apa lagi waktu itu teh kan, kamu bakar. Lo menurut pikiran kita ya, kalau ngebakar spray ya udah bakar aja, nggak akan ada reaksi apa-apa kan, istilahnya mah nggak spray lah kain, nggak akan mungkin bebeletukan, ngerti nggak sih bebeletukan? Apa tuh bebeletukan tuh? Meledak-meledak kayak gitu loh, meledak-meledak Oh kan iya, nggak iya, mungkin iya. kan, nggak mungkin kan dia namanya spray kan dari kain, nggak mungkin kayak gitu kan. Ini mah kayak gitu duduk duduk itu berapa kali, terus si apinya muter ke atas loh itu aku saksiin sama tetangga. Apa tetangga bilang, matiin nanti kebakaran loh, ini lagi bakar apa sih kalian, kayak gitu kan, lagi bakar apa sih kalian gitu kan, cuman bakar itu doang, spray doang sama apa namanya sarung bantal guling yang dipakai. Itu apinya sampai muter ke atas, sampai duduk di dalam itu tuh. Nggak ngerti aku, Seperti itu ya. nggak ngerti dia otak aku, nggak nyampe otak aku sampai situ. Kata aku, kok sampai segini ya orang jahat kayak gitu kan. Kita nggak pernah jahat lah sama orang lain, bodo amat orang lain mau punya apa. Aku prinsipnya kayak gitu kan dulu. Selama kita nggak jahat sama orang lain juga nggak mungkin jahat sama kita gitu kan dulu gitu kan pikirannya. Ternyata nggak kayak gitu. Kita ngejahat pun orang lain kalau udah hatinya jelek, ya bisa aja kayak gitu kan gitulah Berarti itu hilang-hilang semua gangguan itu ketika Bunda pindah ke rumah yang rumah yang sekarang baru. ini. Yang sebelum ini juga udah hilang sebelum ini. Oh, udah hilang. Sebelum rumah yang ini juga udah hilang gitu kan. Tapi di rumah ini, kalau di rumah sekarang ini gimana? Aman-aman aja kan? Kenapa? Tahu nggak ya, waktu kan nggak tahu ya ini asal usulnya kayak gimana ya ini rumah ini tuh nggak tahu asal usulnya, aku nggak tahu gitu kan. Tapi yang aku dengar ini tuh kan bekas kebun kayak gitu kayak persawahan kayak gitulah, sawah kayak gitu kan harus diuruk kayak gitu harus diuruk dulu kan, harus dipadatin dulu kan, si tanahnya tuh harus dipadatin dulu kan katanya. Tanah yang dipakai nguruk ini, dipakai ngeratain tanah ini tuh katanya bekas kuburan Tanah bekas kuburan. tanah bekas kuburan Buat nguruk di perumahan situ. masa ya nggak tahu ya, mungkin akunya yang salah dengar atau mungkin emang iya ada, nggak tahu juga ya. Aku kan lagi ngobrol nih sama ibu-ibu, biasalah ngobrol malam Jumat atau malam apa lupa lagi aku ya. Ngobrol nih di luar, emang abis hujan, emang salah juga sih, salah ya. Emang kan yang kayak gitu demennya kan abis hujan terus hujan lagi rintik-rintik tuh rintik-rintik tuh malam-malam, kita lagi ngobrol nih di luar. Lagi ngobrol, masa ada yang ngetawain? Kayak gitu Ada, itu jam berapa? Kejadian jam berapa itu? Jam 10:30 lah, masih pagi, jam 10:30 masih pagi. Itu pagi? Malam. Oh, malam, kejadiannya malam. Malam, ya masih pagi lah jam segitu malah. Masih Tapi belum. tiba-tiba ada suara itu. Aku kan nanya, denger nggak? Aku tahu mereka denger, tapi enggak kayak gitu kan. Mukanya udah pada beda kan? Enggak kayak gitu kan. Aduh, cek aku tuh gitu kan. Udah mulai merinding nih gitu kan. Ya udah ngobrol lagi ya, mungkin bukan apa-apa itu mah burung katanya gitu kan. Burung itu mah burung yang lewat kayak gitu kan. Tapi itu yang ngedengar suara itu semua ngedengar semua itu, jelas itu. Aku yakin semuanya denger, tapi yang berani ngomong kan cuman aku doang. Aku kan orangnya kalau udah di ini kan pengen diucap gitu kan. Kalian dengar nggak kayak gitu? Harusnya kan nggak boleh kan? Harusnya nggak boleh kita kan? Sama aja kita undangan kayak gitu kan? Kayak kita tapi ini yang lain kan pada diem ya? pada diem. Yang lain pada diem? Nggak ada apa-apa kayak gitu kan? Pada ngomongnya nggak ada apa-apa cina gitu kan? Udah ngobrol lagi kan? Kita ngobrol lagi. Ngobrol nih selang beberapa menit ketawa lagi. Kita kan lihat kan? Tuh kan kata gue juga apa gitu kan? Langsung dong pada masuk ke rumah masing-masing. Di sini tuh gitu di sini, tapi
Aku yang terakhir ngerasa tuh kemarin tuh Bi, baru-baru ini gitu kan, aku baru ngerasain seumur hidup yang namanya takut, setakut-takutnya gitu Bi, setakut-takutnya Itu merasa karena apa? diliatin. Jam berapa ya, aku pokoknya jam 10-an lah, jam 10 sampai jam 2-an gitu Bi. Aku tidur di kamar depan kan, tidur di kamar depan. Di depan tuh kan udah dipagar, yang aku makan udah dipagar, ngerasa ada yang ngeliatin nih dari luar. Sampai bilang kan ke suami, ya lihat dong di luar ada orang nggak, kok bunda ngerasa takut banget ya. Rasa takutnya tuh takut setakut-takutnya, ngerti nggak sih Bi? Takut tapi Iya, bingung, benar-benar. Iya. takutnya tuh kenapa gitu kan, ngerti nggak sih Bi? Apa ini? Apa yang ditakutin kan gitu kan? Apa yang ditakutin gitu kan, sampai lihat deh ke jendela kayak gitu kan ini kan tempat tidur, ini jendela kan, lihat deh di jendela ada orang nggak sih, kok bunda takut banget ya kayak gitu kan, ada apa ya, mau ada apa sih kayak gitu kan. Dilihat sama suami, orang nggak ada apa-apa, orang kan kalau ada orang masuk kan pasti kedengeran, toh kan ada pagar kayak gitu kan, orang masuk pasti kedengeran loh gitu kan. Ini nggak ada apa-apa, tapi kok bunda ngerasanya takut, yang kita mau kabur kenapa, ngerti gak sih Bi? Kabur pun Iya. kabur kenapa, terus Iya, panik takut kenapa. karena apa gitu kan? Tapi perasaan tuh takut setakut-takutnya kayak gitu kan, ampe anak aku masuk ke kamar pun aku kagetnya gitu kan, langsung gitu kan, kamu kenapa sih bun gitu kan, kata suami, kamu kenapa sih gitu kan, nggak tahu pokoknya mah ngerasa takut yang bener-bener takut, ngerti nggak sih Bi? Takut setakut-takutnya kita tuh gitu kan, tapi bingung apa yang mau ditakutin tuh, Nah, bingung. tapi itu biasanya kalau ada rasa muncul takut, itu biasanya entah bunda lagi mikirin sesuatu atau habis menonton sesuatu apa gitu loh. Nggak tahu bener, nggak tahu enggak ya, kalau kita nonton yang kayak gitu katanya kayak penelusuran, kayak cerita-cerita horor, kita tuh jadi apa sih, energinya tuh kita masuk kayak gitu, ngerti nggak sih Bi? Katanya Iya, iya. katanya kan Terbawa ya. iya terbawa. Katanya, aku juga nggak tahu ya. Katanya sampai kemarin kan aku pernah lihat tuh ada temen aku kan yang suka ngobatin kayak gitu Bi, yang suka ngobatin kayak gitu. Aku lihat kayak gitu. Mual aku Bi, mual, Wah, kok pusing. bisa seperti itu ya? Nggak tahu aku mual, terus aku pusing. Aku sampai bilang, udah aku nggak mau nonton lagi, aku mual, aku pusing asli, kata aku gitu kan. Kayak kita tuh kebawa kayak gitu, meskipun kita di sini, dia di mana kayak gitu kan, Iya. kita tuh merasa kebawa. Padahal hanya melihat dari Iya. ini ya, monitor ya. Dari HP doang apa Dari sih kayak gitu handphone, kan. iya. Tapi mual gitu, ke kitanya tuh mual ngelihatnya tuh kayak gitu kan. Kata suami mah mungkin itu bentrokan energi kali bun, kayak gitu kan. Aku kan yang kayak gitu kan nggak ngerti ya Biah, kayak gitu kan nggak ngerti gitu kan, mungkin itu bentrokan energi kali kayak gitu kan, atau enggak ya kayak kita ini ngobrolin kayak gini kan sama aja ngundang ya, mereka seneng ya diobrolin kayak gitu kan. Aduh, aku kurang tahu deh bunda, kurang tahu nih kalau masalah Iya, senang. Bi, katanya kayak gitu kan, seneng tuh kayak gitu. Udah makan waktu aku ngerasa takut itu, udah mah aku abis nonton podcast horor kayak gitu lah Bi. Podcast horor kayak gitu. Terus suami aku, kalau di tanah Jawa tuh ya, kalau di tanah Sunda nggak tahu sih, kalau di daerah aku ini, nggak tahu kalau di daerah kalian ya, nggak boleh tuh kayak ngegoreng ikan asin atau enggak terasi malam-malam tuh nggak boleh. Itu tuh ngundang katanya gitu kan, itu tuh ngundang, nggak boleh. Malah di sebagian daerah kayak gitu, kayak beli cengek, tau nggak cengek sih Bi, cabe Cabai kecil itu yang kecil tuh. kecil itu, itu tuh nggak boleh, Bi, kalau malam-malam itu nggak boleh, dari maghrib tuh nggak boleh. Kok bisa begitu ya? Mungkin Pernah mitos dengar kali nggak ya. sih mitos kayak gitu? Pernah dengar nggak mitos kayak gitu kalian? Kalau aku pribadi sih enggak gitu. Cuman ini baru denger nih begini nih. Kayak beli cabai ini gitu. kan aku suka ini ya, suka nonton kayak pendakian gunung kayak gitu loh Bi, kan nggak boleh ya, kayak ngegoreng ikan asin di gunung tuh nggak boleh katanya, tapi kan aku nggak tahu kan, aku nggak pernah nonton juga, kayak yang kayak gitu tuh ngundang katanya gitu kan, ngundang.
nggak boleh di tanah di aku ya, di aku tuh nggak boleh kayak gitu. Mungkin setiap daerah atau wilayah mungkin berbeda-beda ya mitosnya ya. Beda-beda kayak gitu mitosnya. Kalau di aku tuh nggak boleh, apalagi kayak kayak lagi hamil kayak gitu tuh banyak pantangannya. Aku kan yang anak pertama kan tinggal di Bandung kan, keluarga aku kan di Tasik. Aku pulang jam 12-an lah, macet kan, dulu macet gitu, ngindarin macet, bawa mobil sendiri kan sama mamang aku seminggu sebelumnya pulang, dia naik motor sama anaknya, nunjukin di tempat itu, teh minggu kemarin kan mamang pulang katanya gitu kan sama Iqbal sama anaknya, mamang pulang sama Iqbal, lewat sini teh, kemarin ada yang tabrakan di sini katanya gitu kan, kepalanya hancur teh, gak ketolong, meninggal di tempat katanya gitu kan. Aku lagi hamil tuh, dia hamil 5-6 bulanan, enggak deh, udah gede deh perasaan, udah 89 lah gitu kan, 89 pulanglah aku gitu kan. Soalnya kan aku di Bandung nggak ada keluarga, terus hamil anak pertama kayak gitu kan, takutnya ada apa-apa kayak gitu kan, udah pulang aja katanya gitu kan, pulang aja di Tasik aja lahirannya kayak gitu kan. Itu mah Bi, tahu nggak aku sakit dari pas yang pulang itu tuh sakit, aku langsung sakit, kagak bisa apa-apa kayak gitu kan. Kirain keluarga mah mau lahiran kayak gitu kan, ternyata enggak, aku tipes stadium 4 kayak gitu kan, HB-nya cuma 11, HB tuh cuma 11, sedangkan kan ibu hamil tuh HB-nya teh berapa gitu kan, aku lupa, 11 atau 8 aku teh waktu itu teh. Transfusi Bi, aku transfusi kan, transfusi darah 2 labu, kagak ada kenaikan tuh HB. Sampai si dokternya bingung, ini darah 2 labu kemana larinya? Ibu pendarahan enggak, gusi berdarah enggak, mimisan enggak, pup berdarah pun enggak. Ini 2 labu loh Bu, kemana darahnya? Bingung kan? 2 labu darahnya nggak ada kenaikan Bi. Ami bingung si dokternya. Terus itu gimana? Ini darah 2 labu kemana? Sampai iyalah, namanya kan di Tasik, orang tua aku kan kliniknya masih, balik lagi, kliniknya masih ini ya, masih gitu kan. Mitos-mitosnya kayak gitu kan. Ya udah nanya, dibawalah orang pintar ke rumah sakit tuh Benar, orang hamil tuh wangi, makanya kan kalau orang hamil apalagi awal pertama kali hamil nih, selalu dikasih bawang putih lah, apalah kan digantungin Iya kan. benar-benar. Ada juga yang pakai bengle ya kan, pakai bengle, peniti gitu kan, pernah lepas peniti gitu, jarum gitu kan. bawang putih, Iya, rambut nggak boleh digerai, harus diikat terus, nggak boleh. Terus nggak boleh iket-iketan, kita nggak boleh, iya kan? Iya kan? Gitu, ini mah nggak akan naik HB-nya juga, mau segimanapun juga darahnya nggak akan naik, orang di belakangnya ditempelin, orang dihisapnya sama dia. Pulang Bi, dia yang ngobatin, pulang transfusi lagi 1 labu, besoknya pulang aku. Alhamdulillah normal ya. Alhamdulillah normal. Itu Bi, ya yang nggak di luar nalar, tapi ada loh kayak gitu kan. Tapi kalau dipikirin secara logika ya kan, secara logika akal sehat kita, kok bisa gitu kan? Ya, jangankan Abi, dokternya juga nanya, ibu ini 2 labu kemana darahnya ibu, gitu kan. Mana kan nyari darah kayak di Tasik kan kota kecil ya Bi ya, dulu kan kota kecil kan Tasik, susah nyari darah tuh, nggak segampang di rumah sakit gede gitu kan, susah nyari darah tuh gitu. Aku juga itu dapat darah tuh minta ke keluarga kayak gitu kan, yang donor ke keluarga kayak gitu kan. Ini 2 labu kemana darahnya Bu? Sampai dokternya bingung, ini 2 labu loh Bu, ini darahnya kemana larinya?
Ini tuh aturan harus naik, si HB-nya tuh harus naik, si darahnya tuh harus naik, aturan gitu kan aturannya. Tapi ini kemana 2 labo loh Bu ini, gitu. Tapi Ya, sekarang Bunda Hara ketika sudah pindah di rumah ini untuk sekarang ini, berarti sudah nggak ngalamin lagi ya yang kayak enggak sih, di enggak, rumah pertama. enggak, tapi kayak sensitivitas apa sih yang sensitif kayak gitunya, kayak eh, aku lebih sensitif Sensitif kalau untuk di sini. hal-hal yang itu lebih peka lagi gitu. Aku lebih peka. Oh, Kalau di rumah dulu aku enggak sama sekali, aku nggak ngerasain, kayak nggak ngerasain apa-apa kayak gitu Bi. Orang kalau ada yang ngomong ini rumah ini, enggak, aku nggak ngerasain. iya, Tapi kalau di sini ada yang seribet gitu kan, aku ngerasain, lebih ke ini apa sih gitu kan, kok iya nggak nyaman benar-benar. ya kayak gitu, kok nggak nyaman ya, kok takut ya kayak gitu kan. Sampai kemarin kan aku ketakutan sendiri, kan bingung gitu kan, apa yang mau ditakut, kita mau dikejar apa, bingung. Kalau ada bentukannya, mungkin kalau ada bentukannya kita jelas, oh kita dikejar ini nih gitu kan, kita bisa lari. Ini mau Iya. lari kemana, dikejarnya siapa, yang ngejar apa kan nggak tahu gitu kan. Tapi rasa takutnya tuh takut setakut-takutnya gitu kan Bi, Tapi takut oh ya, setakut. ini aku mau nanya nih, Bunda. Terus itu anak tadi anak yang keberapa? Yang kedua ya, Yang kecil, ngalamin. yang kecil. Nah, untuk saat ini itu anaknya Bunda masih ngalamin yang kayak dulu nggak? Enggak. Dari pas ditutup itu enggak, Bi. Alhamdulillahnya udah enggak gitu kan, enggak kan. Kalau dulu mah kalau orang kan baru mulai bisa bicara ya, orang mulai Iya. baru bisa bicara. Ayo itu ada apa? Ayo ada gantung. Ayo, ada yang kayak gitu lah. Dia diomongin kayak gitu kan. Dia diomongin, tapi untuk sekarang mah enggak sih Bi. Alhamdulillah sekarang mah normal kayak gitu kan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah dia bisa bisa punya temen yang bener-bener gitu kan, ada yang Iya kita benar. lihat gitu kan istilahnya mah. Kalau dulu kan dia, ayo kakak main, ayo kakak nyeng-nyeng, ayo kakak sembunyi kayak gitu kan. Oh, Nah, kita kan bingung ya, lu kakak ke siapa kayak gitu kan, sedangkan kan dia bilang ke kakaknya kan teteh kayak gitu kan. Itu kakak siapa? Itu kakak, katanya, ayo kakak main anyang-anyang, kakak mau rasa apa? Dia ngobrol aja Bi, dia ngobrol. Ayo kakak mau rasa apa? Dede rasa tobelia, kakak mau rasa apa? Kakak mau rasa anggur, kakak mau rasa keju. Ayo kakak, ayo main, ayo petak umpet kayak gitu kan. ya. Tapi untuk sekarang ini alhamdulillah ya, udah Alhamdulillah anak-anak untuk sekarang kan normal. Terus normal. nggak begitu mengalami yang kayak di Enggak rumah terlalu. pertama. Untuk rumah ini paling rumah yang sekarang hanya ya tadi itu ya, cuman ada yang ketawa-ketawa gitu kan, ketawa manja lah ya. Itu pun kan di luar kan, nggak di Iya. rumah kayak gitu kan. Ya Iya. udahlah, ya yang kayak gitu kan ada ya, kita kan istilahnya Pasti. kita bersandingan kan ya Bi ya, kita istilahnya Mau dimanapun pasti selalu ada lah. pasti ada, kita berbagi dunia kan, berbagi tempat kayak gitu kan istilahnya. Benar-benar. Ya ada kayak gitu kan, yang kayak gitu. Oke Bunda, aku terima kasih nih ya. Ya sama-sama. Udah mau berbagi cerita pengalaman di Aden Official. Mudah-mudahan Bunda sekeluarga selalu sehat-sehat terus. Amin. Salam untuk ayah. Pokoknya sukses. Dan Siap. Makasih Ya, juga sukses buat selalu lah kalian yang di sini yang dengerin cerita-cerita aku ya. Jangan bosen-bosen ya. Oke Bunda, aku terima kasih banyak ya. Siap, Abi. Bunda sudah mau hadir dan sudah mau jadi narasumber aku. Siap, Abi.